Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita bicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka yang pertama yang harus kita bicarakan bahwa latar belakang terbentuknya sistem ekonomi Islam itu sendiri. Jadi sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara atau masyarakat itu dipengaruhi oleh seperangkat nilai, ya, yang dianut oleh bangsa atau masyarakat tersebut. Nah, kebiasaan, ya, norma-norma kepercayaan dan ideologi. Jadi ini tidak bisa kita lepaskan daripada norma-norma itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah termasuk sistem ekonomi yang terbentuk pada masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin yang kemudian diwariskan kepada Daulah Umayyah, ya, itu adalah merupakan diteruskan adalah satu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat bangsa Arab yang suka berdagang, ya. Jadi bangsa Arab itu masya Allah luar biasa, ya. Jadi satu bangsa yang semangat dagangnya masya Allah luar biasa. Nah itu bisa kita lihat misalnya bagaimana nenek moyangnya Nabi, ya, suka berjalan, suka melakukan perjalanan. Hasim Abdul Manab misalnya, ya. Lalu kemudian Hasim membagi perjalanan penduduk Mekah menurut musimnya, ya. Dia bagi tuh musim dingin perginya kemana? Ke Yaman, ya, yang hangat. Jadi ini masya Allah luar biasa, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa keluarga Nabi itu memang keluarga pedagang, ya. Dari Hasim Abdul Manab, ya, yang membagi perjalanan bangsa Arab pada masa itu, kita lihat perhatikan misalnya, ya, dia bagi apa? Rihlatas sita iwas saib, ya. Jadi ketika musim dingin diatur perjalanan, pergi kemana? Pergi ke Yaman. Ngapain ke Yaman? Ya, karena hangat. Dagang ke sana. Lalu tapi kalau lagi musim panas, ya, perginya kemana Bapak Ibu sekalian? Kalian tahu? Perginya ke Sam. Syam. Ya, ke Sam. Nah, negeri Sam itu mana negeri Sam itu? Ya, Palestina, ya, apa Syria dan berbagai macam itu kan. Nah, itu Sam kan, negeri Sam. Anda pernah sampai ke Palestina? Jelas saya sudah pernah sampai ke Palestina, ke Yordan, Mesir, dan banyak negara, alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi, kenapa ke Sam? Karena cuacanya sejuk. Nah, jadi yang itu kemudian kita kenal mata uangnya dinar Romawi, dirhamnya Persia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi bagaimanapun juga suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh adat istiadat bangsa Arab yang gemar berdagang. Sehingga ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an misalnya wa akhallallahu al-bai' wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi persoalannya kadang-kadang kita takut jual beli, nyaman bermain riba. Kan terbalik kadang-kadang. Lalu kemudian yang kedua adalah sistem-sistem ekonomi, suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh seperangkat nilai, ya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang terkumpul dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada banyak sekali. Kalau orang mengatakan ekonomi itu ekonomi, ya, mengatur rumah tangga, mengatur keuangan dan berbagai macamnya, maka di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali aturan-aturan yang memberikan regulasi, peraturan, gaya hidup dan berbagai macamnya bagi kita. Contoh sederhana, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan israf, jangan tabzir, wala tubazir tabziran, dan banyak sekali yang lainnya. Jadi inilah aturan-aturan. Boleh kau berhutang, tapi catat, ya. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin, ya, faktubuhu dan berbagai macamnya. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan aturan-aturan terhadap ekonomi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah setelah itu nanti baru perkembangan ekonomi Islam semasa Khulafaur Rasyidin. Ada situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Dan semua ini adalah memberikan nuansa, ya, terhadap ekonomi pada masanya masing-masing, gitu ya. Lalu kemudian kita berangkat setelah itu adalah perkembangan pemikiran ekonomi semasa Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini tentu akan menjadi menarik bagi kita bersama, ya. Di situ ada Abu Hanifah, ya. Jadi ada siapa di situ? Ada Abu Hanifah, ada Al-Auza'i, ada Imam Malik bin Anas, ada Abu Yusuf, ya, ada Muhammad bin Hasan As-Saibani. Ini tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam yang luar biasa, ya.
Jadi Daulah Umayyah ini atau dinasti Umayyah namanya, ya, diambil dari nama kakek buyutnya Muawiyah, yaitu Umayyah bin Abdul. Ya. Jadi dia ambil kata-kata Muawiyah. Jadi ini masya Allah luar biasa. Nah, ibu kotanya di mana pada masa itu? Ibu kotanya adalah di Damaskus. Mana ibu kotanya? Damaskus. Dari tahun 661 sampai 750. Luar biasa. Nah, ada banyak tokoh. Abu Hanifah ini adalah yang sangat terkenal. Saya itu termasuk orang yang mengagumi Abu Hanifah. Kenapa? Dia Abu Hanifah itu sebagai seorang pedagang juga, ulama juga, ya. Jadi ini luar biasa, kaya ilmu, kaya hati, kaya duit. Nah, gitu kan. Maka nama anak pertama saya kasih Hanafi gitu. Karena Abu Hanifah itu di antara empat ulama mazhab itu yang punya pabrik hanya Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i kan cuma belajar dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Lalu kemudian setelah itu pemikiran pengembangan ekonomi Islam, ya, di masa Daulah Abbasiyah, ya. Di Daulah Abbasiyah ini luar biasa, ya, perkembangannya pada masa itu. Nah, jadi Abbasiyah ini luar biasa kalau kita perhatikan. Di situ ada banyak Yahya Ibnu Adam, ya, Imam Syafi'i, Abu Ubaid yang kita bicarakan tadi, ya, Imam Ahmad bin Hambal, Haris bin Asad, Junaid bin. Nah, kita tidak bahas semuanya, kita bahas tadi hanya kita ambil beberapa, ya. Yang kita ambil di zaman inilah Al-Ghazali, ya, Mawardi, lalu kemudian Abu Ubaid. Nah, 3 itu di antara sekian banyak tokoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah itu perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama masa Daulah Abbasiyah II. Jadi ini luar biasa, ya. 756, ya, 1261, ya. Jadi sampai 1517. Nah, di sini ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Khaldun, Taqiyuddin, Syah Walillah. Nah, kita diambil semuanya, kita ambil beberapa tokoh. Nah, pemikiran ekonomi Islam itu pada dasarnya kalau kita perhatikan, ya, aliran utama pemikiran ekonomi Islam itu datang dari para fuqaha, para sufi, dan ahli filsafat. Jadi 3 itu kalau kita kembangkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa mereka tokoh pemikiran ekonomi Islam itu? Ya, pada dasarnya terdiri dari 3 itu, kan. Nah, jadi di awal itu ada siapa Bapak Ibu sekalian? Fuqaha. Lalu kemudian sufi. Lalu kemudian filosof. Semuanya mencari kebenaran Tuhan, tapi caranya berbeda-beda. Kalau fuqaha benar menurut Al-Quran dan hadis, itulah kebenaran sebenarnya. Tapi kalau para sufi benar menurut hatinya, itulah kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau filsafat benar menurut akal, itulah kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Pada dasarnya dia mencari semangat. Imam Al-Ghazali lalu kemudian tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam kontemporer itu dibuat oleh ahli hukum Islam terbatas pada riba. Orang selalu berdebat tentang riba, halal atau haram. Lalu kaum modernis, penafsiran bebas atas sumber-sumber Islam menjawab persoalan masa kini. Lalu kemudian ekonomi Islam didikan Barat, kombinasi fikih dan ekonomi, seperti Capra, ya, Manan, rata-rata kan didikan Barat yang kemudian belajar ekonomi. Jadi ini luar biasa. Sama Bang Adi Warman Karim juga lebih banyak di Barat, tapi kemudian dia semangat belajar ekonomi Islam. Pak Sapio Antonio lebih banyak belajar ekonomi Islam, ya, fikih, tapi kemudian belajar ekonomi. Yang repot itu ekonominya nggak bisa, fikihnya nggak bisa, setengah-setengah akhirnya. Jadi dalamilah mulai sekarang, ya, fikihnya kuat, ekonominya kuat, ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi ekonomi yang kuat kedua-duanya. Nah, perkembangan ekonomi Islam 1930 sampai 1940-an kita hanya bicara tentang fikih dan kalam, ya, halal dan haram, riba gimana hukumnya. Nah, 1950-an awal sampai 1960-an itu pengajaran dan prinsip ekonomi Islam. 1970-an, 1980-an barulah ajakan kepada ekonomi Islam. Jadi lama Bapak Ibu sekalian, tidak kucuk-kucuk langsung belajar ekonomi Islam. Sebuah perjalanan yang begitu panjang kira-kira. Sistem keuangan syariah di dunia abad 20 itu usaha awal mengembangkan bank Islam di Timur Tengah
mulai tahun 1950-an sampai 1960-an. Itu dilakukan oleh Anwar Iqbal Quraisy tahun 1967 ya. Lalu Al-Maududi tadi yang kita bicarakan, hanya bicara tentang interest, bagaimana hukumnya kira-kira. Ya, dahsyat pada dasarnya. Dia mengatakan sebagian yusri no, interest yes. Yusri itu apa? Yusri itu riba. Riba enggak boleh, interest boleh dong. Sama aja. Ya kan? Riba enggak boleh, tapi interest kompensasi boleh dong. Kompensasi apa? Atas kehilangan waktu penggunaan uang. Sama aja. Riba enggak boleh. Faedah boleh, sama aja di Malaysia. Jadi ini ya yang terjadi. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi misalnya sejarah perkembangan keuangan syariah di dunia, itu Timur Tengah 1977 kita sudah punya di kota Bahrain lahir Bank Islam, Bank Sosial Nasr 71 ya, dan banyak lagi bank-bank lahir di banyak negara. Di Malaysia lahir 1984 Bank Islam Berhad. Alhamdulillah saya sudah pernah sampai ke Berhad Bank Islam ini. Nah, lalu perkembangan sistem keuangan syariah di dunia abad 20 ini tahun 1981 sampai 1985 sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan Islam ya didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia. Tapi sayang nggak ada di Indonesia. Nah, itu kan Bapak Ibu bertanya ya, kenapa negara mayoritas Muslim terbesar ya di dunia Indonesia malah tidak mendirikan? Terakhir kira-kira kita baru kenal 1991 ya, 1992 resminya kira-kira gitu. Nah ini tuh menjadi menarik. Padahal kalau kita lihat, meskipun kita terlambat dalam mendirikan perbankan syariah, asuransi syariah, ya dan berbagai macamnya, tapi akar historis gerakan umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi Islam ini pada dasarnya lebih duluan dibandingkan Timur Tengah. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya. Pada masa penjajahan telah lahir kesadaran kelompok Muslim dalam bentuk organisasi untuk melawan dominasi ekonomi oleh Eropa dan Timur Asing atau Cina oleh Haji Saman Hudi. Berdirilah SDI, Serikat Dagang Islam di Batavia 1909. Tuh, coba bayangin kan. Kira-kira lebih duluan mana kira-kira? Indonesia atau negara lain? Lebih duluan kita, tapi secara institusi duluan mereka. Nah, tapi gerakannya sudah terjadi di kita. Lalu kita kenal juga misalnya Perserikatan Muhammadiyah Ahmad Dahlan 1912. Luar biasa Ahmad Dahlan, ya. Yang kemudian sebagai seorang pedagang bersedekah dengan konsep al-ma'unnya, ya, punya pabrik dan berbagai macamnya. Ini luar biasa. Nah, kita kenal juga misalnya Syarikat Islam mendirikan koperasi dengan sistem qirat dan syirka. Kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah sebelum NU 1926 berdiri Nahdlatul Tujjar. Apa Nahdlatul Tujjar itu? Kebangkitan kaum pedagang. Ya, jadi 1926 itu sudah lahir, ya. Nahdlatul Tujjar, kebangkitan kaum pedagang. Artinya apa? Sebelum kebangkitan ulama, itu kebangkitan pedagang melahirkan kebangkitan ulama. Dahsyat ulama Islam itu. Tapi kenapa sekarang kita lari pada dagang? Nggak mau dagang. Ya, kalau kita nggak mau dagang, lalu kemudian siapa yang kemudian yang mau bersedekah? Ya, giliran mau bangun pesantrennya minta duitnya mana, sumbangannya berbagai macamnya. Tidak. Ya, saya sampai nangis kalau baca surat di Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kalian aku tunjukkan sebuah bisnis yang menyelamatkan engkau dari azabnya api neraka? Tu'minuna billah war rasul. Kau percaya pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kau berjihad di jalan Allah bi amwalikum, pakai hartamu. Ya, tidak pakai tenaga, pakai amwal, pakai harta. Baru kalau kau nggak punya hartanya, baru bi anfusikum. Itu artinya kita disiapkan jadi orang kaya. Ya. Wajar kalau kemudian banyak lahir kaum-kaum pedagang. Rasulullah itu lebih lama jadi pedagang atau lebih lama jadi nabi? Lebih lama jadi pedagang. Ya. Jadi nabi cuma 23 tahunan, jadi pedagang, Masya Allah 27 atau 28 tahun lamanya. Ya, 7 di antara 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar. Semua mereka pedagang. Siapa yang kita kenal? Abdurrahman bin Auf, sosok yang kaya yang luar biasa dahsyatnya. Ya, Utsman bin Affan, yang sampai hari ini wakafnya masih ada di Madinah, rekening wakafnya terus mengalir 1400 tahun yang silam. Jadi ini semangat, Masya Allah luar biasa, kekuatan ekonomi umat ini dimulai oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sehingga saya selalu mengatakan semestinya di pesantren selain bab tokhara diajarkan juga adalah bab tentang harta. Bagaimana kemudian kita mencari harta, semangat, ya, dan luar biasa Muhammadiyah bagi saya luar biasa. Kekuatan ekonomi umat Muhammadiyah luar biasa dahsyat. Ya, saya banyak mendapatkan informasi dari guru saya Pak Anwar Abbas dan yang lainnya luar biasa. Nah, jadi kekuatan ini mudah-mudahan menjadi kekuatan umat yang luar biasa. Lalu kemudian
perkembangan ekonomi syariah Indonesia pada masa kontemporer. Nah, kita baru bicara pendirian Bank Syariah Indonesia itu ya secara nasional perkembangan ekonomi Islam diwarnai oleh perkembangan pemikiran ekonomi Islam syariah dunia dan pemikiran tentang bank syariah. Pendirian Bank Syariah diawali dengan berdirinya 3 BPRS di Bandung pada tahun 1991. Ya, jadi bukan sebelum Bank Muamalat lahir sudah ada BPRS. BPRS itu apa? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ya. Selain itu juga berdiri PT BPRS Harekat di Nanggoro Aceh Darussalam. Nah, lalu baru prakasa pendirian Bank Syariah di Indonesia oleh MUI melalui Lokakarya Bunga Bank. Itu menarik juga bagi saya. Ada 3 pendapat. Apa hukumnya bunga bank? Ya. Dia mengatakan riba itu pasti haram, tapi bunga bank alun lain, repot juga kira-kira gitu ya. Jadi kalau bunga bank pasti haram, tapi riba itu pasti haram, bunga bank alun lain repot juga. Jadi ada 3 pendapat. Ada mengatakan bunga bank itu halal. Saya masih ingat banget ulama, tapi saya nggak bilang lah kira-kira. Dia mengatakan pohon aja pasti berbuah, masa duit nggak berbuah, kira-kira gitu ya, halal lah kira-kira itu. Yang kedua mengatakan subhat, nggak halal nggak haram lah kira-kira gitu kan. Yang ketiga adalah mengatakan haram. Yang haram inilah kemudian merekomendasikan lahirnya lah Bank Syariah di Indonesia. Maka lahirlah berdirilah tahun 1991 Bank Muamalat dan beroperasi 1992 di masanya Pak Harto. Nah, saya masih ingat juga anekdotnya teman-teman. Pada saat itu Ketua MUI bilang, ditanya sama Pak Harto, apa itu Bank Syariah? Ya bank gotong royong, ya kira-kira gitulah kira-kira ya. Alhamdulillah akhirnya diterima. Ya. Nah, lahir Bank Syariah itu melahirkan banyak institusi keuangan syariah Indonesia. Lahirlah asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, BMT, zakat wakaf, modal ventura, penggadaian syariah. Pokoknya semua sekarang trennya syariah. Bahkan ada rumah sakit syariah, ya rumah sakit syariah, lalu kemudian ada hotel syariah. Ada bengkel syariah, buka bautnya pakai bismillah kira-kira gitu ya. Jadi semuanya pakai syariah lah kira-kira. Pokoknya kalau nggak syariah nggak keren lah kira-kira gitu ya. Walaupun sebagian kartu-kartunya masih nggak syariah ya. Tapi ini masih biasa satu tren perkembangan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat pada dasarnya ya ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita miliki di hari ini. Kita punya struktur keuangan syariah Indonesia yang luar biasa. Nah, ini komplit. Sudah ada semua, ada kita Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, otoritas OJK-nya, Dewan Syariah Nasionalnya, ya. Nah, kita punya Basarnasnya, arbitrasenya, ikatan akuntansinya, dan komplit semuanya sudah wakaf, zakat, infak, dana haji, pokoknya komplit. Tinggal semangatnya sekarang. Bagaimana semangatnya? Ya semangat yaitu tadi wira usaha, ya. Kalau semuanya berpikir kerja di bank syariah semua, lalu siapa yang nabung nanti? Nah, yang terjadi seperti sekarang juga nanti kira-kira gitu. Ya, jadilah Abdurrahman bin Auf modern, jadilah Khadijah modern ya, yang kemudian dengan uangnya itu berbuat banyak untuk umat, berbuat banyak untuk Indonesia, untuk Islam dan untuk dunia. Itu kalian perhatikan kondisi syariah juga banyak biasa ya. Nah, kita sudah punya undang-undang begitu banyak Bapak Ibu. Dari sisi regulasi juga sudah banyak. Kita punya Undang-Undang Zakat pertama 3899, Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Jadi insya Allah luar biasa. Lahir hakim-hakim yang ahli ekonomi syariah, tentang penyelenggaraan ibadah haji, ya. Lalu kemudian tentang perharga syariah negara, tentang perbankan syariah, pengelolaan zakat, produk halal, ya. Undang-undang JPH, jaminan produk halal. Wah, pokoknya komplit. Tapi menarik bagi saya dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, ya, kita itu lebih duluan mana Bapak Ibu sekalian? Lebih duluan lembaganya atau regulasinya? Kalau kita perhatikan bahwa lebih duluan mana kira-kira di Indonesia itu? Institusi keuangan syariahnya dulu apa regulasinya dulu? Institusinya dulu. Keren. Nah, ini berbeda dengan berbeda dengan Singapura, dengan Malaysia ya. Yang di mana mereka bikin regulasinya dulu baru bikin lembaganya. Di kita itu lembaganya dulu. Coba bayangin, Bank Syariah belum ada undang-undang Bank Syariahnya, kita sudah punya Bank Syariahnya BPRS kan? Tadi ya. Kita baru punya undang-undang Bank Syariah, coba bayangin Bapak Ibu sekalian itu pada tahun berapa? 2008. Kita sudah punya Bank Syariahnya 1991-92 beroperasi. Bayangin kira-kira hanya diatur dengan itu. Asuransi syariah sampai hari ini kita nggak punya tuh undang-undangnya, tapi sudah begitu banyak asuransi syariah. Ya. Zakat wakaf juga begitu, lahir duluan, dompet duafa jauh sebelumnya lahir. Basnas lahir setelah 3899 kan. Jadi
inilah pada dasarnya saya ingin maaf punten kira-kira lembaga-lembaga yang nekat, yang berani kira-kira gitu. Ya wajar berani yang pada akhirnya tapi kuat juga bagi saya. Kalau itu lahir dari masyarakat, maka dia punya kekuatan luar biasa. Tinggal kemudian membuat undang-undang. Tapi repotnya kalau lembaganya duluan lalu regulasinya terakhir, biasanya kadang-kadang regulasi itu ada dua, kadang-kadang mempermudah, atau sebaliknya mempersulit kan kira-kira gitu ya. Lembaga yang sudah ada. Nah, beda dengan di beberapa negara yang kemudian memang itu keinginan dari pemerintahnya ya untuk melahirkan institusi keuangan syariah. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, ada banyak perkembangan juga kalau kita perhatikan dari sisi fakta bisnis syariah, kita termasuk peringkat berapa dan berbagai macamnya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau